Pernah nggak kamu ketemu orang yang saat SD, SMP, SMA ranking satu terus, tapi berjalan waktu, hidup mereka nggak kemana-mana. Mereka susah nyari kerja, mereka susah menghasilkan uang. Problemnya yaitu kita terlalu banyak tahu sesuatu. Kita ngerasa bahwa pintar atau cerdas itu berarti semakin banyak yang kita ketahui. Tapi kita lupa bahwa kita jarang eksekusi. Dan selama ini, dunia menghadiahkan kita, tanda kutip, kamu cerdas, kamu disanjung, dipuji, kamu cerdas, karena seberapa banyak yang kita hafal, tanpa tahu seberapa banyak yang kita pahami, dan kemudian kita eksekusi, kita repeat, dan kemudian modifikasi. Di video kali ini aku bakal share cara simple bagaimana ngehack otak kita untuk lebih bisa melihat kacamata cerdas dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana orang-orang seperti kita yang tidak terlalu pintar atau cerdas secara akademik, tapi tetap bisa berkembang di dunia saat ini, tetap bisa beradaptasi, tetap bisa menghasilkan uang, dan berdampak bagi banyak orang. Welcome to Oversimplified by Edutify. Beranjak dewasa, aku sadar bahwa cerdas itu ternyata ketika kita punya tujuan, ketika kita menginginkan sesuatu, kita cari tahu gimana caranya kita melakukan itu, kita bisa menyesuaikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita lakukan. Dan dengan seperti itu, kita eksekusi sampai kemudian hal yang kita kejar, hal yang kita tuju, bisa terwujud. Apapun caranya, itu yang menurut aku cerdas. Seberapa banyak orang yang pengen punya body yang fit, seberapa banyak orang yang mungkin pengen 100 juta pertama mereka, tapi nggak kesampaian. Let's say aku menjanji bahwa tahun ini aku harus punya badan yang fit, aku harus turun 20 kg, aku harus dapat 100 juta pertama, tapi tidak bisa tercapai. Tapi mereka cerdas, mereka tahu banyak hal, yes. Kalau mereka tidak bisa menuju ke goals mereka, kalau mereka tidak bisa cari tahu bagaimana cara efektif untuk menuju ke sana, berarti ada satu problem sistemik yang ada di kepala mereka, yang ada di otak mereka, yang di mana mereka tahu banyak hal, mereka absorb banyak hal, mengkonsumsi banyak hal, tapi mereka itu tidak tahu bagaimana eksekusi. Mereka nggak tahu bagaimana harus menyesuaikan dengan kebosanan, dengan boredom. Mereka nggak tahu bagaimana bangkit ketika mereka jatuh, ketika mereka gagal, ketika dunia nggak support mereka. Orang-orang cerdas, mereka tahu, mereka sabar, mereka punya kemampuan atau ability untuk bisa bertahan di tengah ketidaknyamanan, di tengah boredom tadi, di tengah ketidakpastian. Dan aku mau teman-teman menyadari bahwa itu yang aku maksud cerdas. Bayangkan di kepala kita ada GPS. GPS di kepala kita ini isinya yaitu apa yang disarankan oleh keluarga kita, oleh orang tua kita, apa yang disarankan oleh sekolah kita, masyarakat kita, atau apapun yang disarankan dari kecil sehingga kita tidak pernah questioning kenapa aku harus ngelakuin hal itu. Orang-orang cerdas menurut aku di zaman sekarang yaitu mereka masih punya waktu untuk melihat GPS-nya mereka sendiri dan mereka bisa aja mengganti alamat. Jadi tidak sesuai dengan alamat yang diarahkan oleh guru, orang tua, atau lingkungan tempat mereka lahir dan besar. Orang-orang cerdas itu mereka bisa ngelihat bahwa oke, aku punya tujuan ini, aku mau ngelakuin hal ini, aku bisa menghasilkan uang dengan ngerjain hal ini. Sehingga mereka itu tidak membenci hari-hari mereka. Banyak orang di luar sana yang menurut aku itu tidak punya pendirian. Mereka didorong oleh keinginan sosial, oleh ekspektasi sosial untuk mereka bisa diterima di lingkungan tersebut, untuk mereka kemudian bisa menyenangkan semua orang. Dan berjalan waktu mereka melakukan hal-hal yang mereka benci seumur hidup mereka. Apakah mereka cerdas? Mereka mungkin dianggap pintar, tapi mereka tidak cerdas untuk bisa menyesuaikan GPS atau arah hidup mereka sendiri. Dan itu banyak sekali aku temukan, dan itu jadi problemnya kita sekarang. Kamu mungkin pernah dengar kalimat, lakukan hal-hal atau habit atau suatu kebiasaan selama 10.000 jam berturut-turut, dan kamu bisa dianggap expert atau ahli. Dan aku suka sekali ketika Nafar Rafika membantah itu, dia bilang bahwa bukan 10.000 jam melakukan hal yang sama terus ya, tapi 10.000 jam iterasi atau 10,000 hours of iteration. Maksudnya gimana bila aku nggak paham? Bayangkan kamu punya 10.000 jam ngelakuin hal yang sama terus-terusan. Repetition, kamu ulang terus hal yang sama. Kamu bekerja di kantor tersebut selama lebih dari 10 tahun, 12 jam sehari. Kamu lakukan itu sampai kemudian ketemu dengan 10.000 jam. Tapi kamu nggak kemana-mana. Tapi tabunganmu masih di situ-situ terus. Itu problemnya.
Tapi kalau kita fokus pada 10.000 jam of iteration, 10.000 jam kita mempelajari mana yang berhasil, mana yang enggak kita eliminasi. 10.000 jam kita bekerja sama dengan orang-orang yang lebih berkelas dibandingkan kita. 10.000 jam kita memodifikasi apa yang selama ini error, apa yang jadi problem, dan kita repetisi yang winningnya doang. Sehingga kita bisa mengakumulasi kewinningan-winningan atau kemenangan-kemenangan kecil di hidup kita. Itu yang menurut aku efektif gitu. 10,000 hours of iteration. Dan iterasi ini kata-kata yang mungkin masih underrated bagi sebagian orang ya. Analogi simpelnya gini, ada penjual martabak A dan martabak B. Martabak A yaitu percaya pada 10.000 jam repetisi atau pengulangan. Dia jualan setiap hari tanpa ada inovasi, dia percaya bahwa pengulangan tersebut akan mendatangkan more audience, more customers. Tapi di situ-situ terus gitu. Mengulang hal yang sama terus belasan tahun bahkan. Tapi ada juga tipe martabak yang B ini. Mereka coba 3 bulan, mereka lihat mana yang audiens mereka paling senang gitu. Mereka targeted audiensnya, paling senang orang makan keju, mungkin ada martabak telur atau martabak apapun itu. Kemudian mereka pick mana yang paling rame, mereka ulang lagi, modifikasi, update, dan nggak menutup kemungkinan bisa jadi mereka update untuk buka cabang kedua, cabang ketiga, cabang keempat. Itu aku maksud perbedaan antara repetisi 10.000 jam terus-menerus dengan 10.000 jam of iteration. Atau kamu pernah dengar juga kata-kata Albert Einstein yang bilang bahwa bagaimana caranya kita terus melakukan hal yang sama berulang-ulang kali dan berharap hasil yang berbeda. Nggak bisa. Kita harus modifikasi, kita harus beradaptasi, kita harus lihat bagaimana perkembangan pasar, kita harus lihat bagaimana perkembangan sosial media, algoritma, atau apapun itu yang dibutuhkan oleh banyak orang sekarang. Dan kita bisa nyemplung ke sana beradaptasi dan iterate atau iterasi. Dan itu yang harusnya disadari oleh banyak orang cerdas. Ketika kita sadar bahwa kayak ada yang nggak beres nih kalau aku terus melakukan pengulangan. Orang-orang yang menurut aku cerdas tadi, mereka melihat dalam tanda kutip long term game, jangka panjang itu. Bahwa kalau aku terus melakukan hal ini sampai 10.000 jam ke depan, kemana aku akan berangkat? Aku akan bertemu dengan siapa? Hal-hal yang bikin mereka konsisten itu harusnya bisa memudahkan akses mereka untuk ke leverage tadi. Apa itu leverage? Simpelnya, ketika di zaman sekarang, semua orang itu punya leverage konten, bisa jadi leverage di produk dan lain sebagainya gitu. Apapun effort yang kita kerjakan, jangan pikir hasilnya sama. Itu kayak kita melakukan yang namanya pengulangan terus tadi kan. Tapi di zaman sekarang, karena ada leverage, bisa jadi aku posting satu postingan doang, itu bisa menentangkan 100.000 views kemudian bisa menghasilkan 10.000 pembelian. We never know. Itu aku maksud bagaimana harusnya orang cerdas sekarang menyadari bahwa leverage sosial media itu sangat memudahkan kita, meski itu apapun latar belakang kita sekarang. Dan orang cerdas yaitu orang-orang yang menurut aku ketika bertemu masalah, mereka itu nggak langsung menyerah atau mengeluh. Simpelnya, kayak kita main game. Harusnya ketika kita main game, kita akan ketemu berbagai macam musuh. Apakah kita harus menyerah atau mengeluh ketika kita menghadapi musuh-musuh tersebut? Apakah seberapa banyak masalah di hidup kita itu bikin kita harus mengeluh dan menyerah? Orang-orang yang cerdas menurut aku tuh bisa melihat setiap masalah sebagai titik mereka belajar. Daripada kamu pikir gimana caranya aku harus hemat 100.000 rupiah hari ini, orang-orang cerdas tuh mikir gimana caranya aku bisa menghasilkan lebih banyak. Gimana caranya aku bisa menghasilkan 100.000 rupiah lebih banyak dibandingkan apa yang aku punya sekarang. Itu solutif. Jangan ngelihat masalah sebagai titik akhir, tapi ngelihat masalah sebagai titik kita harusnya belajar lebih optimal. Bahkan dalam hidup, kita nggak pernah sadar kebiasaan kita itu sebenarnya buruk kalau kita itu tidak punya suatu target yang besar. Misalnya, ke konteks aku bilang tadi menurunkan berat badan. Kita nggak pernah sadar bahwa mungkin kebiasaan makan atau olahraga yang kita jarang lakuin, itu kebiasaan sebenarnya buruk ya. Sampai kemudian kita punya target lebih besar. Mungkin aku punya target umur 35 harus lebih fit, atau 5 tahun ke depan aku harus lebih six-pack atau apapun itu. Atau aku ingin keluarga aku lebih sehat dan segala macam. Karena kita punya goals yang besar tadi, harusnya kebiasaan-kebiasaan sederhana ini, itu bikin kita sadar bahwa ini nggak sekedar sederhana. Ini justru jadi penghambat untuk kita bisa menuju ke goals tadi. Nah, konteks masalah seperti itu. Kita kadang ngelihat masalah bahwa, oke, masalah hidup akan terus datang, yes. Tapi, coba lihat konteks bahwa kita sedang kemana kan. Sebagai orang cerdas yang tadi punya GPS, kita sedang menuju kemana. Apakah masalah tadi itu relevan untuk membantu kita menuju ke sana? Kalau yes, nggak apa-apa. Berarti itu bukan masalah. Itu bagian dari pelajaran.
Tapi kalau masalah itu terus mengulang lebar, meluas, dan kamu semakin menyusut karena masalah tersebut, di sini masalah itu bukan masalahnya. Masalahnya itu, ya kamu masalahnya gitu. Jadi kecerdasan menurut aku yaitu ketika kita bisa punya kemampuan untuk mendeteksi masalah yang selama ini menghambat kita sedang menuju kemana. Dari konteks 10.000 jam tadi, mungkin semua orang menyarankan bahwa kita tuh harus jadi spesialis. Yes, nggak apa-apa. Aku sangat senang kalau kalian setuju dengan kalimat itu. Being spesialis itu hal yang bagus. Tapi bukan berarti kalian itu jangan jadi generalis. Aku juga menyarankan bagi teman-teman untuk punya berbagai mata pisau yang bisa bikin kalian bisa beradaptasi di zaman sekarang, yang bisa bikin kalian itu bisa berkembang di zaman sekarang. Karena ketika kalian jadi spesialis, kalian itu kadang melabelkan diri kalian hanya bisa tahu itu atau cuma paham itu doang. Konteksnya gini, aku sering ketemu teman-temanku yang jago menulis, spesialis nulis, tapi mereka menolak untuk terjun ke sosial media. Mereka menolak untuk belajar sosial media marketing, bikin sosmed, bikin personal branding. Mereka menolak itu karena mereka percaya pada konteks atau jadi penulis tradisional. Gak apa-apa, good for them. Tapi juga orang kemudian membuka pintu generalis tadi. Mereka penulis, mereka belajar gimana cara bikin social media marketing. Mereka menyalurkan apa yang mereka tahu tentang tulisan ke cara bikin konten, bikin hook yang bagus. Itu bagus, jadi ada pegangan banyak mata pisau. Dan mereka tidak menutup kemungkinan untuk bisa monetize atau menghasilkan uang even dari media sosial. Dan top 1% orang yang bisa berkembang di zaman sekarang yaitu orang-orang yang bisa connecting the dots. Bisa jadi dari SD, SMP, SMA, kita punya cita-cita yang berbeda kan. Dan ketika masuk ke dunia kuliah sampai dunia kerja, kita punya cita-cita yang berbeda juga gitu. Tapi apakah kita harus stagnan terus ngelakuin hal yang sama? Nggak harus. Kalian bisa nge-combine ilmu yang kalian punya dengan apapun yang sekarang dibutuhkan oleh dunia, oleh pasar. Misalnya ke konteksnya aku ya. Aku orang yang sangat senang dulu belajar bahasa Inggris ketika aku masih di kuliah gitu. Aku kuliah jurusan hubungan internasional. Dan berjalan waktu sambil kuliah aku suka bikin konten. Aku suka mempelajari tentang konten-konten video berbahasa Inggris gitu di luar negeri, ada yang namanya Fox. Dan aku suka menulis. Aku combine dong, aku juga bikin konten, aku suka menulis, aku paham sosial media. Dan ketika dunia membutuhkan ada sosok yang jago nulis, paham sosial media, bisa podcasting, paham videografi dan segala macam. Oh, aku tahu, aku bakal ajak Sibyl kolaborasi. Itu aku maksud generalis. Ketika kita bisa punya banyak mata pisau di era sekarang, harusnya itu bikin kita lebih dimudahkan untuk ketemu dengan audiens kita. Jadi kalian nggak harus gali satu lubang yang dalam, kalian juga bisa di era sekarang menggali berbagai lubang. Dan siapa tahu, salah satu lubang tersebut bisa kalian gali lebih dalam. Dan itu yang bikin kita bertahan. Dan itu yang bikin kita bisa beradaptasi di era sekarang gitu. Karena orang-orang yang tidak bisa beradaptasi, itu nggak sekedar cuma stuck doang. Mereka bisa jadi semakin membusuk. Dan itu yang berbahaya sekali. Dan ada 3 level untuk melihat di mana posisi kamu sekarang. Ada level yang paling rendah yaitu ketika kita menyetujui apapun yang dibilang oleh masyarakat. Dan kita takut berbeda. That's why kita ikut semua apapun yang orang bikin. Itu yang level rendah. Jadi kita takut berbeda, kita takut ditinggalkan dan dibenci oleh lingkungan kita. Karena memang kita tidak punya pendirian, karena kita tidak tahu sedang menuju kemana. Oke, makanya kita ikut-ikut aja. Level kedua, yaitu ketika kamu merasa kamu punya skill, kamu punya koneksi, tapi kamu itu takut banget dikritik. Kamu itu nggak mau ada orang kasih saran ke kamu. Kamu itu nggak mau menerima ide-ide atau masukan ke kamu. Itu berbahaya sekali, itu ego yang memakan kamu. Itu level menengah dan aku nggak mau teman-teman merasa pinter, merasa cerdas, dan kamu menolak kritikan atau masukan dari orang lain yang kamu merasa mereka di bawah kamu. Itu berbahaya sekali. Yang ketiga, level di mana aku mau teman-teman seperti itu, level yang sangat berkelas, yaitu level di mana kita sadar bahwa kita tidak tahu apa-apa. Dengan begitu, dengan punya kerendahan hati itu, kita mau belajar, kita mau menerima masukan, kita mau belajar dari siapa aja, kita tidak merasa kita paling pintar. Karena kita merasa tidak paling pintar, kita mau mengasah skill-skills kita. Dan apapun yang kita pelajari, harusnya kita lempar ke dunia lagi. Bukan berarti kita menggurui orang, tapi karena kita ingin share apapun yang kita pelajari. Karena kita tahu bahwa ilmu, kalau hanya ngekos di kepala kita doang,
tanpa dia mencoba ngerantau ke tempat orang lain, itu berbahaya. Maka ilmu itu akan stuck di kamu doang. That's why aku mau teman-teman create, bisa dalam bentuk format tulisan, konten, atau apapun itu. Karena itu yang bikin kita menjadi manusia gitu. Itu yang bikin kita bisa happy bahwa apapun dikonsumsi harusnya bisa diproduksi kembali. Itu yang menurut aku harus kalian tanamkan. Dan itu level yang bikin kita terus humble, bikin kita terus berkembang. Dan tugas kita yaitu menyadari bahwa semakin kita tidak tahu apa-apa, semakin kita mendalami skill tersebut, semakin kita bisa memecahkan masalah kita sendiri dan bisa memecahkan masalah banyak orang, semakin kita bisa konsisten ngelakuin hal yang sama terus sampai kita bisa menemukan titik di mana kita menuju, memecahkan masalah untuk menuju masalah kita yang berikutnya. Itu yang menurut aku cerdas. Itu yang berarti kita bukan tipe orang yang gampang digiring oleh ekspektasi sosial, oleh tatanan sosial di mana kita selama ini tidak pernah questioning tentang JPS di kepala kita ini. So, terima kasih sudah menonton video ini. Aku ingin teman-teman terus berkembang bareng. Aku di sini juga terus belajar dan aku bakal share banyak hal. Dan jangan lupa teman-teman subscribe YouTube ini, follow aku Edutify, dan cek link di deskripsi untuk kamu bisa level up bareng Edutify. Terima kasih semuanya.